Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florentina Sitompul dengan NIM C0C0230024. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu dengan mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan materi hukum kepailitan. Nah, yang pertama itu ada filosofi lahirnya hukum kepailitan. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan definisi kepailitan sebagai berikut. Nah, jadi kepailitan itu adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, kemudian itu ada penundaan pembayaran piutang. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU adalah proses hukum yang memungkinkan debitur menunda pembayaran utang kepada kreditur. PKPU diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Nah, bagaimana PKPU dapat membantu debitur? Nah, yang pertama itu ada PKPU dapat membantu debitur yang kesulitan keuangan untuk menghindari suatu pailit. Lalu yang kedua, PKPU memberikan waktu bagi debitur untuk melunasi utang-utangnya. Nah, yang ketiga, PKPU dapat membuka harapan bagi debitur untuk mencapai rencana perdamaian dengan kreditur. Pencocokan piutang. Nah, dalam hukum kepailitan Indonesia, pencocokan piutang sering kali disebut juga sebagai verifikasi piutang atau verifikasi tagihan. Nah, jadi ini adalah proses penting untuk menentukan siapa saja kreditur dan berapa jumlah utangnya yang harus dibayar oleh debitur pailit. Nah, jadi proses ini terjadi setelah suatu perusahaan atau individu dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Untuk prosedur pencocokan piutang itu sendiri, yang pertama itu adalah pengajuan piutang oleh kreditur. Kreditur wajib mengajukan tagihan mereka secara tertulis kepada kurator. Nah, biasanya dalam jangka waktu yang ditentukan setelah keputusan pailit tersebut. Lalu yang kedua, pemeriksaan awal oleh kurator. Nah, kurator meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen suatunya piutang. Yang ketiga itu ada rapat pencocokan piutang atau verifikasi tagihan. Yang pertama, piutang dicocokkan dan dibahas. Lalu yang kedua, kreditur lain debitor dan kurator boleh menolak atau menyanggah suatu piutang. Lalu yang ketiga itu ada kreditur juga bisa mengajukan bukti tambahan. Nah, yang keempat itu putusan hakim pengawas. Di dalam keputusan hakim pengawas itu ada piutang diakui seluruhnya atau sebagiannya ditolak. Kemudian hasil ini masuk dalam daftar piutang tetap yang akan digunakan pembagian harta pailit. Nah, siapa saja sih pihak yang mengajukan kepailitan? Dalam hukum kepailitan Indonesia yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran pembayaran utang atau UU PKPU, terdapat beberapa pihak yang secara hukum berhak mengajukan permohonan pailit ke pengadilan niaga. Berikut daftar pihak tersebut. Yang pertama itu ada debitor itu sendiri, lalu kedua kreditur, ketiga kejaksaan, keempat Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang kelima kantor pajak atau Direktorat Jenderal Pajak. Lalu yang keenam itu ada kurator sementara atau dalam proses PKPU. Nah, apa sih akibat dari kepailitan itu sendiri? Akibat hukum dari putusan pailit itu sangat besar dan menyeluruh, baik bagi debitor maupun kreditur. Di bawah ini adalah akibat hukum utama dari kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Nah, yang pertama itu debitor kehilangan hak atas kekayaannya. Jadi di sini debitor tidak boleh lagi mengurus atau menguasai hartanya sendiri. Kemudian semua kewenangan tersebut berpindah ke kurator atau yang ditunjuk oleh pengadilan. Nah, yang kedua itu pembentukan bodel pailit. Bodel pailit
atau sama dengan seluruh kekayaan debitor baik sudah sah maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung. Lalu juga harta ini akan digunakan untuk membayar utang-utang kepada kreditur. Yang ketiga, tindakan eksekusi dihentikan. Jadi setelah keputusan pailit tidak boleh ada eksekusi perorangan oleh kreditur. Kemudian juga semua proses eksekusi atau sita dilakukan oleh kurator untuk kepentingan seluruh kreditur. Nah, yang keempat itu dilakukannya verifikasi atau pencobaan piutang. Jadi kreditur wajib mengajukan tagihan nih ke kurator. Terus juga akan ada rapat pencocokan piutang di bawah pengawasan hakim pengawas. Nah, yang kelima itu reputasi dan status hukum debitur. Nama debitur tercatat sebagai pihak yang pailit berpotensi kehilangan reputasi dan kepercayaan dari mitra usaha. Debitur juga atau perorangan kehilangan hak-hak keperdataan tertentu selama belum direhabilitasi. Lalu yang keenam itu ada rehabilitasi. Jadi setelah semua harta dibereskan, debitur bisa mengajukan permohonan rehabilitasi agar status hukumnya dipulihkan. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dapat dinyatakan mengalami kepailitan adalah debitur yang sudah dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi. Hal ini berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawasan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Oke, mungkin sekian aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya benar-benar minta maaf. Saya Florentina Sitompul mengucapkan terima kasih banyak. Bye bye.